Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama kembali dalam sapaan firman. Semoga tidak bosan ya Bapak Ibu mendengarkan suara saya kemarin dengan sapaan gembala, sekarang sapaan firman. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema melihat tapi buta. Bacaan kita dari Injil Yohanes 9 ayat 41. Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita menemukan satu narasi yang menggambarkan sebuah paradoks. Perikop Injil Yohanes pasal 9. Melihat justru menjadi buta. Yang buta justru menjadi melihat. Inilah yang menjadi persoalan dalam percakapan narasi Injil Yohanes pasal 9. Ada sekian orang yang menjadi bagian dalam percakapan. Yang pertama yang bisa kita lihat, ya tentunya orang yang buta itu sendiri, lalu orang tuanya, dan masih banyak lagi orang-orang yang ada di dalam percakapan Injil Yohanes pasal 9 ini. Mereka semua sudah mengatakan apa yang menjadi kebenaran. Tetapi para pemuka agama Yahudi, mereka tetap bersikukuh menunjukkan bahwa ini bukan pekerjaan Allah. Mereka sudah melihat orang yang buta sejak lahir itu sudah melek. Tetapi mereka tetap bersikukuh berkata bahwa ini bukan pekerjaan Allah karena melanggar perintah Sabat. Kita bisa lihat itu di ayat 16. Bagaimana para Farisi, orang-orang Farisi, orang ini tidak datang dari Allah katanya, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Kalau orang ini tidak datang dari Allah, bagaimana orang ini bisa melek? Itu menjadi pertanyaan. Tetapi karena sudah bersikukuh dengan aturan Sabat, maka kalau tidak sesuai dengan aturan Sabat, pasti bukan dari Allah, apapun yang terjadi. Inilah yang juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Pemahaman-pemahaman kita yang sempit, pemahaman kita yang tertutup, membuat kita mengatakan yang lain itu sesat. Pemahaman yang tidak terbuka membuat kita berada dalam bahaya. Kita perlu melihat bagaimana Tuhan itu akan selalu melampaui pemahaman kita. Kalau Tuhan itu kita atur dengan pemahaman kita sendiri, ya kita saja yang jadi Tuhan. Saya pernah dikata-katain orang sebagai iblis. Karena beda pemahaman, saya di WA, saya dikatain pekerjaan iblis, pemecah belah gereja. Ya saya balas, marilah ketemu dengan saya, ngobrol, bicara dari awal sampai akhir dengan baik. WA saya nggak dibalas, ya sudah. Dia mengatakan saya iblis hanya karena perbedaan pemahaman. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu membangun kehidupan kita untuk melihat diri kita. Itu tidak akan pernah melampaui Tuhan. Seperti yang kita temukan dalam Injil Yohanes pasal 9.
Seharusnya apa yang mereka lihat, di mana orang buta sejak lahir menjadi melihat, seharusnya menyadarkan bahwa apa yang saya pahami, yang saya mengerti selama ini, itu tidak lalu menjadi cukup untuk mengerti Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, di ayat 41, di akhir narasi ini, dia mengatakan, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini orang yang tidak mau tahu. Orang tidak tahu bisa diajari. Orang tidak tahu yang terbuka akan belajar banyak. Tetapi orang yang tidak mau tahu tidak akan pernah belajar apa-apa, bahkan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk tidak menjadi buta dalam pemahaman kita. Amin.